Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, malam hari ini kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar TikTok Ads. Biasanya teman-teman pertanyaannya itu tidak jauh dari ini ya. Saya akan bahas ada berapa nih? Ada 10 pertanyaan. Kita coba langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Biasanya pakai formasi iklan seperti apa? Oke. Kalau saya saat ini pakainya seperti ini teman-teman. Kita coba untuk ke map ya. Biasanya kalau kita ngiklan itu ada 3 tahap ya. Pertama itu jenisnya testing. Jadi kita pengen tahu nih targeting mana yang paling bagus, yang winning, kemudian video mana yang winning. Biasanya yang dicari di tahap testing itu seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai data, kemudian kita tahu bahwa oh ternyata grup ini yang winning dan video taruhlah 1 atau 2 yang winning, maka kita akan lanjut ke retarget. Nah, setelah retarget, kita juga bikin yang namanya iklan LAA. Jadi ada 3 iklan. Kalau iklan pertama, iklan testing itu biasanya saya formasinya 1 campaign. Kan kalau iklan kita di sini ya. 1 campaign, 2 ad group, kemudian di sini bisa 3 atau 4 video gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini di fase testing itu 1 iklan, kemudian grupnya itu atau targetingnya di sini kan di bagian ad group kan itu biasanya 2, minimal banget 2, jangan sampai cuma 1 karena nanti teman-teman nggak bisa bandingin nih grup mana yang lebih bagus gitu ya. Kemudian videonya juga jangan 1 teman-teman, tapi kalau bisa lebih dari 2, 3 atau 4 itu lebih bagus ya. Nanti akan ketahuan video mana yang terbaik, yang memang itu sesuai dengan iklan teman-teman atau produk teman-teman ya. Jadi biasanya kita udah nganggap kalau mungkin iklan video 1 itu udah bagus banget menurut kita ya, tapi ketika kita iklankan ternyata performnya itu jelek ya. Yang kita anggap jelek ternyata bagus. Jadi kita perlu yang namanya testing di sini. Kita sediain video lebih dari 1, intinya 2 atau 3 atau 4 itu lebih bagus ya. Nah, kemudian kenapa ad grupnya ada 2? Itu sama. Jadi misalnya nih di grup pertama itu kita kita nggak ngisi interest segala macam, kita coba ke ininya ya biar lebih paham. Misalkan kita di sini nih di add group, kita coba edit ya. Nah, teman-teman di bagian targeting sini teman-teman bisa bedain antara grup 1 sama grup 2. Misal wilayahnya yang 1 Pulau Jawa aja, kemudian yang grup 2 itu luar Jawa. Itu satu ini aja yang dibedain ya. Misal kalau lokasi ya lokasi aja. Mungkin teman-teman pengen testing untuk gender. Misal grup 1 untuk gender pria, grup 2 untuk gender wanita. Atau teman-teman pengen testing untuk umurnya. Berarti kalau umur kita bisa bikin 3 grup nih. Grup pertama itu 25 sampai 34, kemudian grup 2 35 sampai 44, grup 3 45 sampai 54. Itu jadi di setiap ad group itu teman-teman bedain satu ini aja, satu kategori aja ya. Kalau misal lokasi ya lokasi aja, terus nanti gendernya disamain, yang bedain itu lokasinya, atau lokasinya disamain, gendernya yang beda. Jadi yang mau di testing itu yang mana, jadi satu ini aja, parameter aja ya teman-teman ya. Jadi jangan banyak parameter, nanti teman-teman bingung gitu. Misal teman-teman pengen testing lokasi yang terbaik atau gender yang terbaik, terus atau umur yang terbaik, itu bisa di sini. Nah, biasanya saya untuk bagian ini biasanya saya kosongin, atau teman-teman bisa testing di sini yang 1 kosongan, yang 1 ada sesuai interestnya ada, kemudian purchase intentionnya itu ada, itu juga bisa.
Jadi intinya untuk ad group itu di masa iklan testing itu lebih dari lebih dari satu. Jadi jangan cuma satu doang ya. Itu. Nah, kemudian di fase retarget kan artinya kita sudah mempunyai nih video mana yang terbaik kan? Berarti di sini bukan grouping ya. Ini berarti yang di sini kalau retarget berarti audiens ya, audiens yang kita save audiens ya. Jadi kita sudah mengumpulkan nih misalkan save audience itu teman-teman bisa lihat di sini. Audi. Kalau teman-teman lihat di dashboard di sini. Nah, create audience ini namanya save audience ya. Jadi kita bisa bikin custom audience, bisa di engagement misalkan pilih yang kita akan mengoleksi atau membuat list untuk orang-orang yang sudah menonton selama 2 detik. Itu nanti kita retargeting itu bisa ya. Jadi di sini ini pakai save audience ya. Kemudian video winning dan video winning satu ini ya kalau bisa jangan cuma satu aja ya. Tapi kalau teman-teman dapatnya cuma satu video yang winning ya nggak masalah. Berarti satu iklan, satu ad group, satu video. Itu juga bisa ya. Kemudian di bagian iklan LAA, lookalike, artinya kita akan mentarget orang-orang yang serupa ya. Nanti serupa dengan save audience di sini. Misal biasanya saya sih serupa dengan orang-orang yang sudah beli ya. Jadi nanti TikToknya akan mencarikan orang-orang yang sudah beli melalui iklan kita. Jadi kita bikin save audience-nya, kita bikin LAA-nya, nanti kita berarti di sini grup LAA ya, audience LA, audience ya, LAA. Kemudian untuk videonya juga bisa pakai yang video winning 1 atau 2. Kalau saya sih biasanya 2 ya. Itu jadi untuk formasinya seperti ini teman-teman. Jadi untuk fase testing jangan sampai cuma satu aja, nanti teman-teman nggak tahu targeting mana yang terbaik ya buat iklan teman-teman. Kemudian kita coba untuk ke ini per hari. Nah, budget per hari kalau saya itu budget itu kan di ini ya, di ad group ya teman-teman bisa lihat. Budget per hari saya itu ini ada yang 300 ya. Ada 300, ada yang kita coba cari lagi. Biasanya sih 200 300 kalau saya. Jadi nggak gede-gede amat ya. 200 300, ada yang 500, ini yang lagi jalan 500 per hari. Juga dia juga nggak habis banyak ya. Jadi karena saya sistem pembayarannya itu di sini, teman-teman bisa lihat, ini kan pembayarannya itu manual ya, sistem manual. Jadi saya cuma ngisi sehari itu 100.000. Jadi kalau seandainya di sini, di bagian ini 500.000, maka iklan ini akan menghabiskan dulu saldo yang ada di sini. Jadi nggak sampai 500.000 sudah habis ya. Biasanya kalau iklannya bagus saya terusin, saya sehari bisa 2 atau 3 kali ngisi. Kalau seandainya iklannya jelek ya 1 kali aja gitu. Itu di sini. Jadi budget iklan per hari ini akan tergantung teman-teman ya, kemampuan iklan teman-teman sehari itu berapa. Kalau seandainya budgetnya banyak ya silahkan disesuaikan. Kalau sudah mahir, hasilnya udah bagus ya. Kalau budgetnya gede, kemungkinan besar asumsi kita kan semakin besar semakin bagus kan ininya, semakin banyak pembeliannya. Itu tinggal teman-teman testing aja. Kemudian di pertanyaan ketiga, platform apa saja yang dipakai teman-teman? Kalau teman-teman ngikutin tutorial saya sebelumnya, maka teman-teman mungkin sudah tahu jawabannya ya. Saya pakainya ini teman-teman.
Jadi ada 3 platform. Yang pertama platform web jualan, itu yang satu ini aja, satu halaman, itu namanya web jualan. Saya ada 2 opsi. Yang pertama pakai WordPress, ini berbayar ya teman-teman ya. Kemudian kalau pengen yang gratisan itu pakai Instant Page, itu gratis fitur dari TikTok Ad. Saat ini saya pakainya ini. Keunggulan kalau pakai WordPress ini, nanti teman-teman bisa mengkoleksi atau melis orang-orang yang sudah melihat website jualan teman-teman. Jadi namanya content view. Itu nanti teman-teman bisa ambil datanya, orang-orang yang sudah melihat website jualan teman-teman itu berapa, nanti itu bisa di retargeting ya. Tapi kalau seandainya teman-teman pakai instant page untuk content view, itu kita nggak bisa dapat datanya. Tapi salah satu keunggulannya adalah ini kan fitur dari TikTok. Kalau kemungkinan besar untuk lemot, kemudian intinya lemot terus ngeheng segala macam, itu kan jauh ya. Kalau menurut saya eh, perusahaan sebesar TikTok bikin bikin aplikasi seperti ini, kalau sampai loadingnya lama kan kayaknya kurang banget ya. Sedangkan kalau kita punya website jualan sendiri, kemungkinan besar loading lama, kemudian kadang kalau lagi down, aduh luar biasa di situ. Jadi teman-teman kalau mungkin sudah pernah punya website jualan, lagi ngiklan kenceng-kenceng, mungkin sehari bisa 5 juta segala macam, dan websitenya down, itu ampun-ampunan deh. Kenapa saya memilih instant page? Karena yaitu pikiran saya sih, asumsi saya nganggap kalau TikTok itu nggak mungkin lah sampai down segala macam gitu ya, kecuali trafficnya banyak banget gitu ya. Tapi kalau seandainya kita punya website jualan yang masih shared hosting, kalau orang bilang ya, shared hosting, ini kemungkinan besar dimasukin traffic banyak itu akan down gitu ya. Nah, alternatifnya teman-teman pakai VPS, tapi ini dari segi juga, dari segi harga lebih, ya itu tergantung teman-teman aja ya. Kalau saya pilihnya yang ini. Nanti untuk ini set hosting atau VPS, teman-teman bisa Google lagi ya, artinya apa. Intinya ada 2 jenis hosting seperti ini. Kalau teman-teman udah serius di periklanan, itu pakainya ini. Harus banget pakai ini kalau menurut saya. Kalau menurut saya harus banget ya pakai ini. Nah, kemudian platform yang kedua itu untuk bikin formulir pemesanan, saya pakainya order online teman-teman. Saya tunjukin ya dashboard order online saya seperti apa. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya di sini itu bisa langsung kirim ya, langsung kirim. Tapi memang ada sesuatu yang saya kurang ini, karena dia ongkirnya itu nggak ada yang ongkir flat ya. Jadi saya pakai platform lain untuk logistik, untuk pengiriman. Jadi saya pakai order online ini cuma untuk ini nangkep formulir ya, untuk bikin formulir pemesanan. Teman-teman bisa lihat ini totalnya sudah ada 121. Kenapa ini? Karena ini nggak ini ya. Kenapa cuma segini? Karena saya nggak pakai logistik. Kalau pakai fitur logistik harusnya nggak segini apa nominalnya ya. Nanti saya tunjukin fitur logistik saya. Nah, ini saya sudah ada sekitar 121. Nah, ini saya pakainya order online. Nah, salah satu kelebihan di order online ini teman-teman, di bagian order itu ada yang namanya order list. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah ada 121. Kemudian ini dia namanya aban. Nah, intinya ini adalah orang-orang yang sudah menginput. Contohnya ini ya, ambil contoh kita, saya ini ya, saya tunjukin formnya.
Anggap saja teman ini ada orang yang sudah menginput nama, mengisikan nama, kemudian nomor HP, tapi dia belum mengisi alamat. Itu akan secara otomatis terekam di sini teman-teman. Jadi kita bisa namanya follow up sini. Jadi halo kak Tasya, nanti ini bisa kita chat ke orangnya. Sepertinya kami lihat kakak meninggalkan toko kami sebelum menyelesaikan pesanan. Nah teman-teman, saya beberapa kali ya kebetulan saya kan CS ya, CS sendiri di iklan sendiri. Jadi ini orang-orang ini saya chat dan saya tanyain seperti ini, follow up seperti ini, dan kemudian mereka ini jadi closing ya. Jadi ini sayang banget nih. Jadi mereka sudah ngisi, kemudian ngisi nama, nomor HP, tinggal alamat aja, tinggal klik buat pesanan nggak jadi. Kan biasanya kalau seandainya di platform lain mungkin hilang ya data ini ya. Nah di platform order online itu bisa keambil loh datanya. Jadi ini lumayan banget untuk nambah-nambah closingan ya, nambah-nambah penjualan di kita ya. Itu yang kemudian platform untuk pengiriman COD. Nah biasanya kan pembeli, oh ya untuk order online itu berbayar ya 149 itu per bulan. Jadi ini bisa install Pixel TikTok. Nah, ini berbayar. Kalau teman-teman punya alternatif lain silahkan dipakai. Kalau seandainya pengen ngikutin tutorial saya sebelumnya itu saya pakainya ini tuh 149 itu sudah kebayar sekitar 3 orderan lah sudah. Kalau saya 3 orderan 4 orderan udah kebayar. Jadi kalau sehari 3 berarti udah bayar ini selama sebulan ya. Jadi memang seperti itu teman-teman, ada yang berbayar ada yang gratis. Nah kemudian saya pakai platform pengiriman COD-nya itu saya pakai Komsip. Pertama daftarnya gratis, kemudian cair saat pembeli bayar. Jadi kalau seandainya COD pembeli sana bayar, nanti akan otomatis saldonya masuk ke ini kita ya, uangnya masuk ke saldo kita dan kita bisa tarik. Itu sehari itu bisa lebih dari 1 kali, tapi kalau saya biasanya cuma 1 2 kali ya. Teman-teman bisa cek apakah bisa 3 atau 4 kali, tapi harusnya sehari sekali aja udah cukup ya. Kemudian retur bayar 1 kali, misal ongkirnya 9.000, berarti nanti kalau retur kita bayar 9.000 gitu ya. Flat ongkir untuk Jawa, dan ini saya gunakan untuk ngasih embel-embel gratis ongkir. Jadi misal saya sebelumnya itu jual produk 50.000, nah sekarang saya jualnya plus 10.000, plus 10.000 60.000 kan ya, 60.000 dan tulisannya gratis ongkir. Orang-orang akan memilih 60.000 gratis ongkir daripada 50.000 dan ada embel-embelnya ongkir 10.000. Paham nggak? Jadi kalau kita taruh totalan nih kak, totalnya 60.000 udah gratis ongkir, itu mereka mau seneng. Tapi kalau kita bilang kak totalnya 50.000 plus 10.000, artinya ada ongkir 10.000 nih, itu mereka nolak. Padahal kan lama ya, total ujung-ujungnya 60.000. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tambahin aja 10.000 karena kan ongkir Jawa flat ya 10.000. Jadi nanti teman-teman di website jualannya sertakan gratis ongkir, itu closingannya bakal bagus banget ya. Kadang cuma ongkir nambah 2.000 aja mereka nolak kan, langsung mundur kan. Nah itu salah satu strateginya. Itu oh ya, untuk platform Komsipnya saya pakai ini. Oh, ini dia ya.
Jadi ini ketahuan ada berapa yang sudah masuk, ada yang saldo pending, artinya masih dalam pengiriman. Ini bulan November ya, lumayan saldonya segini. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, kalau ada kendala segala macam juga langsung ya. Kendalanya apa? Nanti kita bisa langsung chat ke CS Komsitnya, nanti Komsitnya langsung ke ekspedisinya. Jadi langsung follow up ke ekspedisinya. Selama ini saya ada, sebentar ya, pengiriman udah banyak, tapi saya returnya kalau nggak salah baru 2 deh. Ada nggak ya? Kita coba lihat ya. Di sini ada returnya nggak? Intinya dari seratusan lebih ini yang retur baru 2 teman-teman. Retur ya. Nah ini, baru 3 nih Pak. Retur ya. Ini jadi ini satu orang sampai 2 kali retur. Dan ini karena jauh banget nih. Bentar. Itu ya intinya itu saya pakai Komsip namanya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Lumayan ya, baru baru 3. Keempat, full form, short form, atau click to WA. Teman-teman, saat ini saya pakainya short form. Saya udah pernah pakai full form, hasilnya kurang bagus. Pakai click to WA juga hasilnya kurang bagus. Jadi nanti teman-teman bisa testing di sini. Mungkin berapa seminggu bikin pakai full form atau short form atau click to WA, nanti silahkan mana yang terbaik di iklan teman-teman. Jadi perlu semuanya perlu di testing, jangan terlalu ngikutin apa kata saya. Jadi kalau seandainya teman-teman bagusnya full form, lanjutin full form. Kalau short form bagus, lanjutin di sini. Kalau seandainya click to WA juga bagus, lanjutin. Intinya yang teman-teman testing, teman-teman bagus, lanjutin di situ ya. Saya pakainya short form. Apa bedanya kalau teman-teman pengen lihat di sini ya? Nah ini teman-teman bisa lihat, uh, kalau seandainya kita, ini kan tampilan formnya seperti ini. Kalau klik to WA maka dia akan nama sama nomor HP. Nanti ketika diklik dia akan ke WA ya. Kemudian kalau seandainya short form akan seperti ini. Nama, nomor HP, sama alamat. Kalau full form kita tambahin di kecamatan. Jadi nanti kecamatan di sini customer bisa pilih sendiri. Jadi situ ya. Itu perbedaannya teman-teman. Saya pakainya ini. Ini. Jadi cuma nama, nomor WA, sama alamat. Kemudian di bagian ringkasan pemesanan perlu dimasukin atau perlu ditampilkan atau tidak, ini teman-teman juga bisa testing. Kalau saya biasanya enggak ya, karena harga kan sudah tertera di website jualan kita ya. Jadi di sini nggak perlu ditampilin lagi, nanti tinggal pilih mau bank transfer atau COD gitu. Oke, itu perbedaannya, dan saya pakainya short form. Kemudian jam berapa aktif dan off? Kalau saya idealnya itu diaktifkan itu jam 5 pagi, kemudian dimatikan jam 10 malam. Itu idealnya. Tapi kadang saya ngeceknya di jam 9 pagi sama jam 12. Jadi nggak setiap hari ngeliatin ya. Kalau jam 9, misalkan besok nih hari Jumat, jam 5 aktif, kemudian jam 9 kan saya cek. Kalau seandainya jam 9 itu dari ad group itu nggak ada purchase atau nggak ada konversi, saya matikan. Tapi kalau seandainya ada konversi, saya lanjutkan. Begitu nanti di jam 12. Kalau seandainya ada konversi, kalau bagus saya lanjutkan, kalau jelek saya matikan. Jadi tipe ngiklannya saya seperti itu. Kalau teman-teman mau ikutin silahkan. Kalau seandainya pengen
langsung seharian diaktifkan silahkan. Jadi kalau menurut saya nggak ada patokan mana yang bagus mana yang enggak. Yang setahu saya kadang iklan hari ini bagus besok jelek itu biasa ya. Besoknya bagus banget itu kadang seperti itu juga sering menemukan ya. Jadi intinya kalau seandainya jelek dimatikan, kalau seandainya bagus dilanjutin. Itu kalau saya. Nomor 6, pakai payment manual atau otomatis. Tadi sudah ya, saya pakainya manual karena memang untuk membatasi budget iklan ya. Kalau teman-teman pakai otomatis, nanti kalau spend di sini settingannya adalah 500.000, maka tagihan per hari itu bisa 500.000 ya. Itu salah satu keuntungan kita punya. Kita pakai ini, pakai pembayaran manual ya. Jadi kita cuma ngisi saldo sehari 100.000 aja. Kalau seandainya bagus kita isi lagi, kalau bagus isi lagi gitu aja ya. Jadi dicicil. Kemudian nomor 7, apakah harus punya website jualan? Udah tadi ya. Saya nggak pakai website jualan, tapi saya pakainya ini instant page. Instant page itu bentuknya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini di dashboard ya. Teman-teman pilih tools atau alat kalau bahasa Indonesia. Klik di sini instant page. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini instant page itu mirip banget bentuknya seperti TikTok atau TikTok Shop ya, atau website jualan. Nih, ada produk, kemudian ada harganya, ada deskripsinya. Kemudian kita bisa masukkan di sini kayak testimoni segala macam, foto-foto produk. Kemudian kalau pengen beli, kita bisa bikin tombolnya di situ. Kemudian kalau diklik, nanti akan ke ini contohnya ya. Ini contoh website jualannya seperti ini, instant page namanya. Kalau teman-teman klik di sini di tombol ini, maka dia akan ke form. Nih, bentuknya seperti ini pakai short form. Oke ya. Itu kemudian apa lagi? Jadi apakah harus punya? Kalau saya saat ini nggak punya, jadi pakai yang tadi instant page. Pakai objektif apa? Saat ini saya pakai objektifnya, teman-teman di sini lihat ya. Pakainya konversi teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin iklan, di sini ada create ya, atau buat baru. Nah, di sini kan ada 3 kolom ya, awareness, kemudian consideration, kemudian konversi. Nah, saya pakainya yang website conversion ya. Dulu waktu ada TikTok Shop saya pakainya selalu ini karena produk-produk di TikTok Shop saya iklankan nanti tampilnya keranjang kuning. Kalau website conversion nanti tampilnya keranjang biru, gitu ya. Untuk tutorialnya segala macam tentang keranjang biru sudah saya bikin di video sebelum-sebelumnya. Jadi saya pakainya ini. Kemudian apalagi nomor 3, CPA. Spill CPA ya. Saya spill CPA aja. Oke. CPA itu biaya per hasil ya. Cost per akuisisi kita lihat ya di sini. Jadi kalau teman-teman iklan saat ini ya, ini bulan November, besok Desember, kita lihat CPA-nya teman-teman. Saya nggak tahu untuk pengiklan lain dapat CPA murah atau enggak. Jadi saya sudah spend sekitar segini ya. Kemudian untuk CPA, sebentar, sorry, ini ya, yang konversi ini spendnya, kemudian ada purchase sebanyak ini, CPA-nya masih di bawah 10.000, jadi murah banget.
Merah banget nggak teman-teman? CTR-nya masih di atas 1 ya, jadi masih bagus. Nah ini teman-teman, CPM-nya di bawah 10.000 artinya nggak banyak orang yang iklan ya. Eh, Saingan kita lagi dikit di bulan ini, jadi mungkin karena TikTok Shop turun, jadi nggak pada ngiklan. Dikiranya TikTok itu udah nggak menghasilkan mungkin ya. Jadi di bulan November ini CPM itu kan biasanya untuk ini metrik untuk ini yang melihat apakah eh, pesaing kita atau lagi banyak pengiklan atau enggak. Semakin mahal semakin banyak yang iklan di kategori yang kita iklankan. Kalau di Meta saya pikir lebih kalau lagi rame-rame seperti ini lebih dari 100 ya, 50 kadang 50.000 CPM-nya, kadang 100.000 kalau lagi yang rame banget gitu ya. Kalau di Meta seperti itu. Ini murah banget lagi nggak ada yang iklan sih intinya. Kayaknya CPC juga masih murah ya. CPC CPA-nya aja masih masih segini tuh. Kemudian apa lagi, kalau mau bimbingan online bisa nggak? Bisa teman-teman. Saya sudah bikinin link. Uh, jadi nanti di deskripsi video ini saya bikinin link. Teman-teman bisa klik di sini ya untuk bimbingan online. Ini nggak gratis ya teman-teman ya. Jadi kan karena ada waktu yang tersita untuk jawab pertanyaan teman-teman, kemudian sifatnya juga pribadi ya. Maksudnya satu arah gitu ya, one on one. Saya akan menjawab pertanyaan sesuai dengan kemampuan saya, pemahaman saya. Maka traktir saya kopi aja. Kopinya itu seharga segini nggak apa-apa ya. Dan ini deh, yang akan teman-teman dapatkan itu selama 6 bulan ya. Jadi kalau seandainya teman-teman saat ini masih baru banget beriklan, itu mungkin bisa kan 6 bulan ke depan udah bisa ya. Paling enggak teman-teman sudah bisa baca data iklan, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan style gaya beriklan teman-teman sendiri. Jadi ikutin aja gaya teman-teman, yang bagus seperti apa itu yang dilanjutkan aja gitu ya. Jadi konsultasi teman-teman bisa one on one sama saya itu selama 6 bulan dan harganya segini ya. Kemudian ini sebenarnya untuk 8 video ini ada di channel YouTube saya. Tapi kan mungkin kalau teman-teman kendalanya adalah mengurutkan ya. Harusnya yang pertama dipelajarin yang video mana, kemudian mana, dan ini saya sudah urutkan. Jadi teman-teman pelajarin yang ini nomor 1, nanti kedua, ketiga sampai 8. Nah, ininya harusnya sih kalau seandainya sudah bisa ngiklan ya, harusnya untuk dapetin segini sebulan itu udah mudah ya. Ini tujuannya ada bimbingan iklan ini. Jadi semoga goal ini bisa tercapai ya kalau teman-teman ikut bimbingan ini. 10 juta per bulan dari TikTok Ads gitu ya. Itu untuk pembayaran itu bisa transfer atau virtual account segala macam bisa ya. Tinggal isi aja namanya siapa, nomor HP, nanti saya akan terhubung langsung ke kontak saya. Itu teman-teman untuk video Q&A TikTok Ads 2023. Semoga bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau masih bingung silahkan di komen di kolom komentar ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.